Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau cerita kejadian tadi pas saya lagi tidur siang ya. Hari ini tuh hari Sabtu, saya libur nggak kerja, nggak ke kantor. Jadi habis beres sholat duhur, saya itu capek karena paginya banyak aktivitas. Habis duhur itu saya tidur. Nah kemudian di tidurnya itu sebenarnya nggak langsung tidur ya, tapi mau ke asar sekitar mungkin jam 2 lah. Saya tidur 1 jam mungkin ya, tidur 1 jam. Jam 3 itu, kalau di sini tuh di Jawa itu jam 3 udah asar ya. Jadi ketika di dalam tidur ini saya mimpi gini. Teman-teman yang pengen belajar tafsir mimpi ya, silahkan nanti dilihat di mimpiku.web.id. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi mimpinya itu saya mau sholat, ketemu orang-orang yang mau sholat juga, tapi dia lagi nunggu waktu sholat gitu ya. Saya juga saya mau berangkat sholat di suatu rumah, tapi itu bukan rumah saya ya. Saya di situ hanya numpang. Di mimpi itu saya hanya numpang. Terus kemudian setelah itu saya keluar rumah, ngobrol sebentar sama orang-orang yang mau sholat juga di satu warung kecil, kayak kafe tapi kafe kecil. Terus saya masuk lagi ke dalam rumah karena merasa saya harus masuk dulu gitu ya, mau ngunci-ngunci pintu atau yang lain. Ternyata saya dapati ada maling. Malingnya ini seorang wanita, nggak tua-tua banget, cuman wanita dewasa yang hampir lebih ke tua. Terus kemudian dia bawa barang-barang seperti mau mencuri. Jadi dia barang-barang gitu ya. Ada di dalam si bajunya itu. Kemudian eh, dia ketangkep sama saya. Saya bilang, kamu ngapain di sini gitu ya? Ngapain di rumah ini? Itu saya ngomong di dalam pagar ya. Terus, kenapa kamu di sini? Ya kamu keluar. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Keluar. Ya udah kamu keluar. Saya bilang gitu ya. Akhirnya dia keluar lah. Nah setelah itu saya terbangun karena ada suara seperti ini. Dan ini suara ini. Ya jadi ini saya taruh di bawah. Ini bekas kopi saya taruh di bawah. Dan posisinya itu nggak nabrak, nggak deket tembok, nggak. Jadinya itu jauh dari tembok. Jadi saya pikir, cek gitu. Terus saya kebangun gara-gara ada suara gini. Oh saya pikir, wah ini kejebak nih. Ada yang kejebak. Kalau enggak sesuatu lah kejebak ke dalam, ya dia pengen keluar gitu ya. Apakah kecoa ataukah cicak ya? Kemungkinan cicak coba. Ini biasanya kemungkinan cicak masuk nggak bisa keluar nih karena ketutup gitu ya. Mungkin ini tadi kagak kebuka, dia masuk terus ketutup, dia pengen keluar nggak bisa gitu. Jadi suaranya tapi kencang ya, kencang, bukan sekedar bukan gini bukan, begini nih, itu kencang suaranya, itu seperti itu. Dan itu posisinya di bawah ranjang saya banget. Jadi saya naruh ini tuh di bawah, dan itu ranjang di atasnya gitu ya. Jadi terus kebangun, saya ngeliat. Pertama nggak bangun dulu, saya tahu di situ. Biarin aja lah, biarin aja deh. Cicak kejebak, ntar aja lah, ntar juga dikeluarin. Terus ceruk, saya penasaran, akhirnya saya lihat. Itu kayaknya nggak ada cicaknya. Saya liatin kan dari atas ranjang, kayaknya nggak ada cicaknya tuh. Udah tidur lagi. Saya lihat tuh jam, oh bentar lagi, sekitar 10 menit lagi adzan. Terus saya tidur lagi. Ganggu amat sih. Udah saya jadi ngebalik nih biar nggak keganggu gitu ya. Menggungin si arah gelas ini. Balik. Dia tambah cerak gitu ya. Ini mah cocok ngeganggu banget. Terus langsung adzan. Nah pas adzan, ya karena udah adzan ya, udah saya nih, mana sih cicaknya? Pas dilihat kosong teman-teman. Saya cari cicaknya nggak ada. Jadi teman-teman yang belum tahu, ya bagi teman-teman yang belum tahu, adzan itu tidak berefek bagi setan ya. Setan itu tidak berefek. Apakah jadi kubakar gitu? Enggak. Makanya salah kalau Anda melakukan ritual seperti mengadzani bayi. Itu nggak ada contohnya dari Rasulullah itu nggak pernah ada dalil bayi itu diadanin gitu ya. Nggak ada dalil. Itu suatu rumah kosong yang angker misalkan ya, ataupun nggak kosong tapi angker, terus diadanin.
terus jadi kabur gitu si apa namanya setannya. Enggak teman-teman, enggak seperti itu konsepnya ya. Jadi kenapa adzan ini ditakuti? Hanya ketika itu waktu sholat. Jadi setan ini kalau misalkan ada ajakan sholat, dia itu akan kabur ke sebuah camp pengungsian yang di sana terdapat jamming. Jamming itu adalah frekuensi untuk ngejam. Kalau kita suka main handy talkie ya, kita bisa ngejam tet dengan frekuensi tertentu, orang lain yang lagi ngomong itu jadi keganggu. Nah gitu. Makanya kalian coba perhatiin setiap waktu sholat ya, itu internet itu yang di HP gitu, yang pakai seluler, pakai BTS, itu mati, ada gangguan internetnya. Itu karena jamming di setiap tempat-tempat itu mereka punya camp, punya auditorium gitu ya, yang pada ngumpul setan di situ, kemudian di style musik, kemudian di jamming supaya si adzannya nggak masuk ke situ, sehingga orang-orang di situ nggak dengar adzan. Tahu setan-setan di situ nggak dengar adzan. Ya, jadi mereka itu lari terbirit-birit, bukan karena mereka itu kalau dengar adzan terus kebakar, bukan. Mereka takut nanti di hadapan Allah ketika akhirat, takut ditanya, kenapa kamu mendengar adzan tapi kamu tidak sholat? Ya, jadi mereka itu takut pada Allah, takut mereka itu ditanya. Nah, daripada mereka nanti nggak bisa alasan, akhirnya langsung berbondong-bondong ke dalam ruangan tersebut yang memang sudah dipersiapkan, gitu, agar mereka tidak mendengar adzan. Jadi kalau misalkan mereka nanti ditanya di akhirat, mereka akan bilang, oh saya nggak dengar adzan, saya tidak mendengar ajakan sholat, gitu loh ya. Bukan mendengar adzan terus jadi kebakar, bukan. Makanya kalau suatu rumah diadzanin, terus kemudian setannya masih tetap ganggu ya, karena mereka tidak kena apa-apa. Jadi adzan itu yang bikin mereka risih hanya adzan sholat, bukan adzan yang lain. Dan memang adzan itu memang pergunakannya untuk sholat, bukan untuk ngusir setan. Ya, kalau untuk ngusir setan ada ayat-ayat ruqyah, ada doa-doa yang ada dalilnya dari Rasul untuk meruqyah, gitu teman-teman ya. Nah dari situlah akhirnya saya langsung ingat, saat itu saya ingat ke mimpi yang tadi. Saya tadi nangkep pencuri gitu. Astagfirullah, itu setan ngebangunin saya gitu, biar saya buka pintu. Dengan buka pintu dia bisa keluar dari situ ke tempat persembunyian tadi, karena ini mau waktu sholat bentar lagi. Dan kebetulan saya malah nggak bangun, sengaja nggak bangun, nunggu waktu sholat aja, nunggu adzan gitu. Nah gitu teman-teman ya, jadi tafsirnya seperti itu. Nah setelah itu akhirnya ya saya malah ketawa dalam kamar. Ya ente bangunin saya kayak gini gitu ya. Ya ini bukan sekali dua kali ya. Jadi saya tuh sering banget nih. Ini pintu nutup nih ya, pintu nutup nih. Memang pintunya ini pintu kosan saya, ini kosan saya ya. Jadi di tafsir mimpi itu kan tuh bukan rumah saya. Memang ini bukan rumah saya, ini kosan saya, ngekos di sini ya. Nah jadi si pintunya ini kalau saya itu mau masuk nih, kadang kebuka. Ini jarak tinggal 30 cm ya, jarak 30 cm nih. Kita mau pegang ini nih, gagang pintu nih. Ini pintu langsung kebuka. Tet gitu. Ini bukan sekali dua kali lah ya. Sampai akhirnya saya bikin agak sesat. Saya bikin agak sesat biar maksudnya mungkin itu karena ini engselnya udah mulai ini ya, karena ini kan rumah tua ya. Udah mulai oglek gitu ya. Jadi kebuka sendiri. Takutnya kucing masuk di dalam kamar gitu doang. Ya, jadi saya agak sesetin gitu ya. Ternyata udah disesetin juga. Padahal saya sendiri susah loh ya. Saya sendiri sebenarnya kalau bener-bener nggak gitu tuh nggak bisa gitu ya. Apalagi sekedar kena angin doang nggak bisa. Udah susah banget nih sekarang tuh. Itu saya masuk tuh, belum masuk nih, udah dibukain tet. Saya cuma bilang ya udah makasih gitu. Dan itu saya sama sekali nggak takut. Saya nggak pernah takut sama setan-setan seperti itu ya. Jadi seandainya itu memang ada di depan saya juga setan gitu ya, takut nggak? Sama sekali nggak takut ya. Dan kalian perlu tahu, memang setan itu dulu bapaknya setan itu adalah iblis ya. Memang dia itu dulunya besar memang, karena dia salah satu golongan malaikat ya. Karena dia terbuat dari cahaya, tapi cahayanya dari cahaya api, bukan dari api ya, ingat ya. Lihat di dalilnya pun di dalam Al-Quran itu tidak disebut dari api, tapi dari cahaya api. Jadi setiap malaikat itu terbuat dari cahaya, cuman cahayanya beda-beda. Cahaya ini, cahaya ini, dan salah satunya dari cahaya api ya. Jadi jenis malaikatnya berbeda gitu ya. Hanya saja dia dikutuk ketika turun ke dunia, dikutuk jadi kecil. Makanya sejenis tuyul lah, kecilnya segitulah ya, segituan. Jadi tuyul itu bukan
anak kecil, bukan bisa jadi udah tua ya. Tapi dia memang setan gitu ya. Tugasnya adalah nyuri dengan perjanjian tertentu ya. Dan itu perjanjian adalah tidak boleh ngambil semua gitu ya. Jadi setan itu semuanya rata-rata memang kecil-kecil ya. Ada yang gede, ada yang kecil ya. Kayak manusia ada yang tinggi, ada yang besar gitu ya. Ada yang pendek juga. Nah, tapi rata-rata segitulah nih. Jadi aneh kalau ada orang takut setan. Nah, setan itu kecil gitu karena udah dikutuk, mereka kecil, nggak ada yang gede. Ya ada yang gede lah, satu dua gitu ya. Seperti buto ijo apa itu semua karena mereka melakukan sihir, teman-teman. Jadi mereka itu bisa kelihatan besar. Bahkan dulu waktu bapak saya masih kecil gitu ya. Ini memang nggak boleh diikutin ya, karena saya dulu nenek moyang saya melakukan perjanjian dengan jin ya. Jadi si jin ini terus ngikutin terus ya. Salah satunya ada yang sampai rumah itu ditelungkupin gini. Bapak saya ngelihatnya. Tapi itu semua hanya ilmu sihir ya. Pada dasarnya mereka itu kecil. Kita ngelihatnya kayak yang gede, padahal itu kecil. Kayak betul aja tuh kelihatan gede gitu. Dan itu hanya sihir aja. Yang mata kita melihat mereka jadi gede. Padahal akhirnya kecil. Aslinya itu kecil. Jadi kita nggak usah takut sama setan. Mereka itu kecil gitu ya. Saya pernah sekali waktu ganggu saya ketika tidur, di depan saya ada gorden gitu ya. Gordennya begini, teret teret diputar ke atas, teret 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 teret. Saya bilang, wah ini orang aja nih kayaknya tuyul. Maksudnya bukan tuh ya, emang jin segitu kan, nih pendeknya gitu ya. Betul teret 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 gitu ya. Pas ke bawah saya tendang, duak gitu, saya tendang. Lanjutannya mungkin nantilah ya, lanjutannya apakah saya teruskan apa enggak. Tapi begitu teman-teman. Jadi setan itu pada hakikatnya seperti itu. Jadi dari sekarang nggak usah lagi takut sama setan ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian itu nutup sesuatu, termasuk nutup ini ya, baca bismillah ya. Terus kemudian biar apa, biar nggak kayak tadi saya nggak dimain-mainin, karena kalau udah baca bismillah mereka nggak bisa buka. Saya lupa nggak baca bismillah ketika nutup gitu ya, itu kesalahan saya. Tapi jadinya cerita yang kocak ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.